Pernah gak sih kamu mimpi tentang kerjaan? Jadi ngerjain kerjaan kantor ya, bangun-bangun tuh lo lelah banget. Harusnya kalau lo tidur itu bangun-bangun tuh refresh ya gak sih, seger. Ini malah kebalikannya. Atau misalkan lo pernah gak sih ngalamin yang namanya perasaan bersalah ketika lo liburan, atau matiin handphone kantor saat weekend or lagi cuti. Atau yang lain deh, yang lain. Misalkan kamu dapat telepon dari bos, terus kamu rasanya deg-degan gitu ya, takut, worry, yang gak jelas alasannya apa. Waduh, jangan-jangan kamu udah kena virus stres karena kerjaan, sampai-sampai kena workaholic. Apa pula itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi gak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Workaholic itu adalah orang-orang yang gila kerja. Artinya ya 24 jam hidupnya dia itu mikirin kerjaan. 7 hari per minggu, 365 hari setahun, bayangin loh. Dan dia akan merasa stres, akan merasa bersalah ketika dia beristirahat, merasa guilty gitu. Padahal itu kan haknya dia, ya gak sih? Dan ada kayak perasaan ingin bebas, free, pengen tenang, tapi gak bisa. Ya kan? Karena dia stres kalau gak kerja, tapi sebenarnya dalam jiwanya dia ingin bebas gitu. Karena apa coba? Karena sudah kecanduan, jiwanya yang kecanduan. Itu gimana sih asal muasalnya kenapa sampai ke kecanduan? Analogi sederhananya gini, kamu bukan seorang perokok dan lo harus masuk ke ruang rokok, ruang rokok, smoking room ya. Awalnya kamu merasa tersiksa, nggak nyaman, pedes kan, baik tenggorokan, mata, hidung. Tapi karena lo paksa di situ selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, akhirnya kamu membiasa dengan itu semua. Yang lebih aneh adalah ketika kamu ditempatkan di ruangan yang udaranya bersih, udaranya sehat, lo malah ngerasa aneh. Jadi awalnya lo mungkin ngerasa gak nyaman dengan stres kerjaan, baik karena masih adaptasi atau karena kamu takut dibilang gagal, takut dimarahin bos, takut dipecat dan lain-lain. Tapi kamu paksakan tetap dengan kestresan itu, lama-lama menjadi ketagihan. Kalau di dunia barat gitu ya, katanya sih mereka sudah concern banget tentang mental health issue, terutama di dunia kerja, dengan adanya work-life balance. Saat jam kerja, ya kerja, tapi di luar jam kerja dia bakal sangat-sangat slow respon banget, bahkan mungkin gak dibales. Jadi work-life balance itu adalah lu tahu batasan antara private life dan juga work life. Jadi kalau lu misalkan udah terlanjur nih di posisi, waduh aku workaholic nih, ya kan, udah sampai mimpi kerjaan, udah sampai merasa bersalah kalau weekend nggak fast respon, coba dipaksakan untuk menjalankan namanya work-life balance. Itu kayak semacam diet lah. Orang-orang kalau kecanduan itu kan harus dipaksa kan, harus dipaksa berhenti, ya gak sih? Memang gak semudah itu ya, yang namanya berhenti dari kecanduan, baik kecanduan raga ataupun jiwa, itu butuh proses. Lu harus paksain dulu. Lu harus bisa disiplin dan juga fokus. Pertanyaannya, lu harus bisa tahu nih, kapan lu kerja, kapan lu istirahat, ya nggak, kapan lu main, dan kamu harus bisa fokus di masing-masing peran itu. Jangan kerja mikirin liburan malah mikir kerjaan ya. Itu namanya hidup kecampur-campur. Karena gue juga nemuin orang-orang yang seperti itu ketika dia bilang bahwa seorang sales itu kerjanya ya 24 jam mbak.
Ya nyuwun sewu ya, bukan berarti gue gak pernah ngalamin. Justru karena gue pernah ngalamin kerja yang 24 jam, gue paham bahwa itu gak sehat. Dan gue gak setuju dengan konsep seperti itu. Bagi gue, kalau sekarang ya, lu sampai kerja 24 jam, berarti kamu gak well manage. Kerjaan diikutin terus, gak akan pernah ada habisnya. Tapi mbak, aku berusaha nih misalkan, disiplin ya, di luar jam 5 misalkan setelah out of working hour, aku gak mau kontak. Tapi aku tetap kepikiran mbak, gimana caranya biar aku bisa fokus pikirannya gitu, biar bisa tenang. Ujung-ujungnya aku buka laptop lagi. Nah gini nih, masalah disiplin pikiran, itu aku punya triknya. Jadi yang namanya fokus akal itu kan bisa didapat dengan ketenangan dulu. Jadi lu harus tenang dulu. Kalau misalkan lu masih worry, masih merasa bersalah, takut dibilang inilah, takut dibilang itu, akan sulit banget buat fokus. Dan yang paling penting, ketenangan itu akan kamu dapat dengan kedekatan sama Allah. Karena tenang itu kan areanya area jiwa ya. Dan jiwa itu kan ruh kan. Ruh itu datangnya dari Allah kan. Nah kan. Jadi asupan ruh atau asupan jiwa itu ya dengan sholat. Mulakan dengan sholat. Jadi kalau lu mau fokus, mau tenang, harus diperbaikin dulu sholat-sholat kamu. Jangan sholat di awal waktu. Maksudnya jangan sholat asar di awal waktu maghrib gitu loh, telat-telat gitu. Coba kamu cek deh, apakah sholat kamu selama ini udah disiplin atau belum. Jadi kalau kamu mau mendisiplinkan diri, disiplinin dulu sholatnya. Ada kok episodenya di bawah. Setelah kamu tenang, Allah akan kasih kamu kelapangan hati, kelapangan jiwa. Jadi kamu akan bisa memahami nih, oh harusnya aku begini, oh kerjaan ini harusnya diginiin. Jadi nanti akan dikasih ilham atau petunjuk dari Allah biar kerjaan kamu tuh well managed gitu, well done. Udah gak perlu mikirin takut dibilang ini sama bos. Fokus kamu adalah kerja yang paling bagus gitu. Awalnya gue juga pas membetulkan diri, menyembuhkan diri dari workaholic itu gak mudah. Masih merasa bersalah, takut ini, takut itu. Misalkan kamu sholat sekarang, nanti ini loh kerjaan kamu gak akan beres loh. Kalau kamu sholat sekarang nanti cariin bos loh, nanti bos kamu marah loh gitu kan. Cuman aku udah fokus, ada Allah dulu lah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu kan. Allah yang memegang waktu. Bahkan Allah sampai bersumpah demi waktu di surat Al-Asr kan. Jadi dari situ aku mulai memaksakan diri. Alhamdulillah pelan-pelan sembuh. Jadi buat gua ketika lu udah kecanduan workaholic gitu ya, do what you need to do, you love what you do. Jadi artinya kamu harus memenuhi dulu kebutuhan lo sebagai manusia, baik jiwa dan juga raga. Kalau raga mungkin olahraga, makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Kalau jiwa itu dengan cara mendekati Allah. Termasuk peran-peran kita kayak sholat, puasa, ya kan, peran kita sebagai ibu, peran kita sebagai anak, peran kita sebagai pasangan, peran kita sebagai makhluk sosial dan sebagainya. Itu harus sesuai sama porsi masing-masing. Dan itu sesuai atau senada dengan konsep work-life balance tadi yang ada di dunia barat. Kerja merupakan salah satu bagian dari kehidupan, tapi bukan satu-satunya. Itu salah satu part aja buat gue sih. Masih banyak aspek-aspek yang lain di dalam kehidupan lo. Ya, so work hard, play hard, dan ingat selalu kita hidup di dunia itu cuman sementara, cuman ngontrak. Nanti kita akan pulang ke Allah. Dan yang dinilai bukan soal kerjaan lo di dunia saja, tapi tanggung jawab kamu terhadap kantor, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap Allah, terhadap diri lo sendiri. Semua peran-peran itu harus sesuai dengan porsi masing-masing. Itu definisi work-life balance buat gue. Coba dulu perbaiki dengan sholat tepat waktu. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi